Pandemi COVID-19 membawa dampak yang begitu besar bagi kehidupan masyarakat, tak terkecuali dalam bidang pendidikan. Inilah sekolah kami, SMP Negeri 3 Masbage. Disinilah kami terus berpikir, terus berdiskusi, terus belajar untuk dapat bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hernawati, ngajar di SMP Negeri 3 Masbage, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saya di SMP Negeri 3 Masbage mengampu mata pelajaran IPA. Kali ini saya akan memaparkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi learning loss pada masa COVID-19 dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas. Best practice yang pernah dilaksanakan adalah tugas proyek berkreasi dengan sampah untuk mengatasi learning loss pada masa COVID-19. Masih dengan blended learning, karena kita ketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran dari segi waktu sudah potong waktunya, yang 1 jam pelajaran itu yang semula 40 menit sekarang menjadi 20 menit. Sehingga efektivitas dari segi durasi waktu pembelajaran kita sudah berkurang. Kedua, seperti yang kita ketahui bahwa IPA, ilmu pengetahuan alam, itu tidak sebatas teori, tetapi di sini kita butuh bagaimana pelaksanaan praktikum yang benar-benar melibatkan siswa untuk beraktivitas dalam pembelajaran. Tentunya kita tidak ingin kreativitas siswa kita akan terhenti hanya karena pandemi. Nah, jadi seperti yang pernah kita galakan bersama tentang 21st century skill, keterampilan abad 21, tentunya jangan sampai gara-gara pandemi ini akan terputus. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, seperti biasa kita pakai yel-yel IPA-nya ya. Oke, supaya semua bersemangat dalam belajar, semua pikiran-pikiran yang aneh-aneh itu hilang. Sekarang kita fokus konsentrasi untuk memulai pembelajaran. Oke, all of you listen to me. Are you ready? Yes, yes, yes. We are ready. Sekali lagi, tarik, tahan, lepaskan pelan-pelan. Oke, semuanya sekarang perhatikan. Ini sebenarnya gambar apa sih? Apa yang kalian lihat di sini? Ya, kabel lagi. Ada kabel. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita lihat lagi. Oke, apa sih bedanya rangkaian yang tadi dengan yang sekarang? Apa bedanya? Yang tadi dengan yang sekarang kalian lihat? Lampunya menyala. Ya, lampunya tadi tidak menyala, sekarang menyala. Satu. Terus? Oke, mengumpulkan sampah, kemudian mendesain gambarnya. Ini tahapan kalian menggambar apa yang akan kalian buat dan posisi-posisi benda-benda yang kalian akan rakit. Kemudian yang kedua, kalian menggambarnya, kemudian membentuknya sesuai dengan gambar sampai kalian merakit benda tersebut. Oke, yang keempat, setelah jadi, kalian siapkan untuk presentasi kelompoknya, ya. Presentasi.
kelompok. Apa yang akan kalian presentasikan? Mulai dari kenapa kalian pilih karya tersebut, kemudian alat dan bahan kalian, ceritakan bagaimana proses kalian, kemudian sampai fungsi alat tersebut dan kaitannya dengan listrik dinamis. Oke, any question? Ada pertanyaan? Oke, ada lagi? Oke. Rumah dari stick es krim. Rumah dari stick es krim. Oke. Semuanya mantap. Buat kincir angin. Ingat, tidak ada? Jelas semuanya? Nah, berarti mulai nanti pulang sekolah, karena ini hanya 1 minggu, kalian bisa mengerjakan pekerjaan apa sih yang bisa dijelaskan dari Bapak Rangkaian ini? Pertama-tama ini baterai, terus ini kabelnya, saklar sama lampunya. Kenapa lampunya bisa nyala? Karena anunya ini tertutup, rangkaiannya tertutup, makanya dia bisa nyala. Pertama-tama mereka mengalir dari baterai, terus kabel, terus saklar, terus dia menjadi nyala. Arus listriknya yang Ya, mengalir, ya. listriknya yang mengalir. Bagaimana yang lain? Betul? Ya. Tepuk tangan untuk kami. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terakhir ya, education, ada pertanyaan lagi? Oke, let's end our lesson today by reciting hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui Google Meet. Dan alhamdulillah karya-karya mereka dalam tugas proyek itu bisa terselesaikan dalam waktu 1 minggu tepat waktu. Nah, pada tatap muka berikutnya mereka dapat melaksanakan keterampilan komunikasi, yaitu mereka mempresentasikan karya-karya mereka. Dan alhamdulillah mereka dengan bangga bisa mempresentasikan karya mereka dengan baik, dan mereka juga dapat menghubungkan materi-materi listrik dinamis kepada dalam karya mereka. Dalam pembelajaran ini, setelah memadukan antara pertemuan tatap muka yang terbatas, kemudian masih kami beraktivitas dengan daring, ternyata cukup efektif karena C4 yang ada dalam keterampilan abad 21 itu terpenuhi semuanya. Mulai dari berpikir kritis, mereka dengan bebas berpikir karya apa yang akan mereka buat dengan sampah-sampah yang mereka kumpulkan di sekitarnya. Kemudian mereka juga dapat menghubungkan materi dan konsep listrik dinamis dalam karya mereka secara jelas saat presentasi. Selain itu, dari video rangkuman tersebut, akhirnya itu bisa lagi menjadi video pembelajaran untuk materi listrik dinamis, dan mereka bisa melihat kembali, menyimak kembali apa yang mereka laksanakan, mulai dari proses awal mereka mengumpulkan sampah, bagaimana mereka mendesain, bagaimana mereka merakit, kemudian bagaimana mereka mengkomunikasikan, itu dapat mereka saksikan kembali, dan tentu kita harapkan bahwa itu dapat memperdalam lagi pemahaman mereka tentang materi listrik dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9G. Menurut saya, setelah pembelajaran dengan memanfaatkan barang bekas, saya merasa lebih mengetahui lebih dalam apa sih manfaat sampah yang sebenarnya itu. Ternyata sampah-sampah yang terlihat berserakan, yang tidak ada gunanya, itu ternyata bisa dibuat menjadi kerajinan dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Ternyata belajar IPA itu asik dan gak sulit.